Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, tetap semangat. Menjelang sahur, masih panjang saya kira. Terima kasih kehadiran dari teman-teman yang juga telah menunggu, karena tentu kami harus memastikan bahwa seluruh proses yang kami lakukan sesuai dengan aturan hukum acara pidana, karena itulah yang harus kami patuhi. Sejak kemarin kami melakukan kegiatan tangkap tangan dan kemudian sudah kami umumkan pada masyarakat terkait dengan kegiatan dimaksud, yaitu dugaan penerimaan suap terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Setelah dilakukan permintaan keterangan terhadap beberapa pihak yang diamankan, tadi sudah kami sampaikan sekitar 25 orang di 4 tempat yang berbeda ya, ada di Jakarta, di Jawa Barat, kemudian Surabaya dan juga di Semarang. Maka dilakukan gelar perkara, kami pastikan sebelum 1x24 jam kami sudah menentukan sikap, dan pada kesempatan ini kami akan sampaikan nanti secara utuh dan lengkap konstruksi perkara ini secara jelas, termasuk juga siapa saja pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Setelah nanti akan dibacakan yang pagi hari ini hadir pimpinan Pak Johanis Tanak dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan Pak Asep, kami akan tunjukkan barang buktinya dan setelahnya kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kita fokuskan terkait dengan perkara ini lebih dahulu dan nanti bila masih ada waktu, saya kira kami juga beri kesempatan kepada teman-teman terkait dengan pertanyaan lain yang terkait dengan perkara yang sedang KPK selesaikan proses penyidikan maupun penuntutan di persidangan. Karena kami tahu teman-teman terkait perkara yang proses penyelidikan tentu belum bisa kami sampaikan. Baik, kami silahkan Pak Johanis Tanak untuk menyampaikan beberapa perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, yang dengan senang hati masih menunggu dengan sabar konferensi pers hari ini Rabu tanggal 13 April 2023 yang terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh penyelenggara negara terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2018-2022 sebagai berikut. Informasi kaitan dengan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan terkait dengan pembangunan jalur kereta api
di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, Jawa bagian barat, dan Jawa Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan 25 orang, yaitu orang yang diamankan di Jakarta dan Depok, Jawa Barat, 8 orang di Sumedang, 8 orang di Semarang, 1 orang di Surabaya, dengan rincian sebagai berikut. Jakarta dan Depok, Jawa Barat, 1, SYN, PPK, BTP, Jakbar, Jakarta bagian Jawa bagian Barat. FAD, PPK, Perawatan Prasarana Perkeretaapian. Kemudian yang ketiga, DEW, Arsiparis DJKA Kementerian Perhubungan. HNO, Direktur Prasarana Perkeretaapian. Kemudian DIN, Direktur PT IPA. Kemudian 6, MUH, Direktur PT DF. Kemudian 7, RIY, Staf PT DF. 8, DWI, Staf PT DF. 9, KAR, Staf PT DF. 10, MHJ, pengemudi. 11, WAR, pengemudi. 12, DAD, pengemudi. 13, PAR, VP PT KA Manajemen Properti. 14, AFF, PPK, BPKA Sulsel. 15, AGS, Staf PT IPA. 16, DEN, PNS. Kemudian di Semarang, 1, BN, PPK, BTP, Jabakteng. 2, PTU, Kepala BTP, Jabakteng. Ketiga, ANY, Staf PT IPA. Keempat, SUR, Staf PT IPA. Kelima, HEN, Staf PT IPA. 6, AYU, Bendahara Pengeluaran BTP Jabakteng. 7, FRE, Staf PT IPA. 8, SEP, pengemudi. Di Surabaya ada 1, YOS, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023. Selain itu, tim KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar 2,027 miliar dan US 20.000, kartu debit senilai 346 juta, serta saldo pada rekening bank senilai 150 juta, sehingga secara keseluruhan setara sekitar 2,823 miliar. Adapun kronologis penangkapan dapat kami jelaskan sebagai berikut. KPK mendapatkan informasi awal bahwa dalam proses pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi Selatan terdapat dugaan rekayasa lelang dan tindak pidana untuk memenangkan tindak pidana korupsi untuk memenangkan rekanan tertentu pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Dari hasil tindak lanjut, maka pada tanggal 10 April 2023 terdapat informasi bahwa DIN selaku Direktur PT IPA dan pemilik PT PP memerintah ANY yang merupakan staf keuangannya untuk menyiapkan uang sejumlah 350 juta.
tunai dan kartu debit BCA baru untuk BEN yang merupakan PPK pada BTP wilayah Jawa bagian tengah. Sehingga tim kemudian memantau pergerakan para pihak di Semarang dan di Jakarta. Pada tanggal 11 April 2023, tim menemukan informasi bahwa akan terjadi pertemuan antara MUH selaku Direktur PT DF, DIN, FAD selaku PPK Kemenhub, HNO selaku Direktur Prasarana DJKA Kemenhub di kantor Kemenhub Gedung Karsa lantai 14 Jakarta. Setelah para pihak berpisah, tim memutuskan untuk mengamankan BEN, PTU selaku Kepala BTP Jabakteng, Ayu selaku staf BTP Jabakteng, dan beberapa staf DIN di kantor PT IPA. Selanjutnya, tim KPK mengamankan DIN yang sedang berada di Mall Green serta mengamankan MUH, FAD, HNO, dan RIY di Gedung Karsa. Selain itu, tim juga mengamankan SYN di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Selain pihak-pihak tersebut, tim KPK juga mengamankan pihak lainnya sehingga total 25 orang untuk dimintain keterangannya. Adapun konstruksi perkara diduga telah terjadi. Pertama, pelaksanaan beberapa proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada tahun anggaran 2021 sampai dengan 2022 diantaranya. 1. Proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. 2. Proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 3. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lampengan, Cianjur, Jawa Barat. Dan keempat, proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa di Sumatera. Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenangan pelaksanaan proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak mulai proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Sehingga atas dimenangkannya dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dari para pihak swasta selaku pelaksana proyek dimaksud, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek dengan rincian antara lain sebagai berikut. Pertama, pada tanggal 10 April 2023, PUT selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa bagian tengah bersama-sama dengan BEN selaku PPK Jawa bagian tengah telah menerima sejumlah uang dari DIN selaku Direktur PT IPA terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso senilai sekitar 800 juta rupiah. Pada tanggal 11 April 2023, AFF selaku BPKA Sulawesi Selatan menerima sejumlah uang dari DIN selaku Direktur PT IPA terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan senilai 150 juta rupiah. Ketiga, pada Januari, Februari, dan 7 April 2023, SYN selaku PPK BTP Jawa bagian Barat menerima sejumlah uang dari MUH selaku Direktur PT DF, DIN selaku Direktur PT IPA, FAK selaku Direktur NTL, dan kawan-kawan terkait pelaksanaan 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampengan, Cianjur senilai total sekitar 1,6 miliar rupiah. 4. Pada tanggal 11 April 2023 dan rentang periode Juni
sampai dengan Desember 2022, HRN selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera senilai 1,1 miliar. Penerimaan uang dari hasil pemeriksaan diantaranya diduga untuk tunjangan hari tua atau THR. Ya. Oh, tunjangan hari raya, THR, bukan tunjangan hari tua, sorry. Sudah tanggal tua memang ini. Ini sudah karena sudah jam pagi ngantuk. Dari permintaan keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan sejumlah bukti awal, penerima uang yang diduga sebagai suap oleh para pihak dalam kegiatan proyek pengadaan dan pemeliharaan jalan kereta api dimaksud sejauh ini diduga mencapai lebih dari 14,5 miliar rupiah. Dan berikutnya tentu terus KPK kembangkan dan didalami lebih lanjut pada proses penyidikan. Setelah melakukan permintaan keterangan kepada para terperiksa dan menemukan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang tersangka, yaitu A. Pihak pemberi 1. DIN, Direktur PT IPA. 2. MUH, Direktur PT DF. 3. YOS, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan periode Februari 2023. 4. PAR, VP PT Kereta Api Manajemen Properti. Sedangkan pihak penerima 1. HNO, Direktur Prasarana Perkeretaapian. 2. BN, PPK, BTP, Jabakteng. 3. PTU, Kepala BPT, Jabakteng. 4. AFF, PPK, BPKA, Sulsel. FAD, PPK, Perawatan Prasarana Perkeretaapian. 6. SYN, PPK, BTP, Jabakbar. Para tersangka penerima disangkakan pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Para tersangka pemberi disangkakan pasal 5 atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tentang penahanan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik KPK, para tersangka saat ini telah dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 12 April sampai dengan 1 Mei 2023. Pertama, DIN, Direktur PT IPA, di rutan Polres Jakarta Selatan. Kedua, MUH, Direktur PT DF, di rutan Pomdam Jaya Guntur. Ketiga, YOS, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai dengan Februari 2023 di rutan Polres Jakarta Barat. 4. PAR, VP PT KA Manajemen Properti di rutan Polres Jakarta Pusat. Kemudian HNO,
Direktur Prasarana Perkeretaapian di Rutan KPK Kafling C1. 6. BEN PPK BTP Jabakteng di Rutan Polres Jakarta Timur. PTU Kepala Kepala BTP Jabakteng ditahan di Rutan Jakarta Pusat. AFF PPK BPKA Sulsel ditahan di Rutan Polres Jakarta Timur. FAD PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian di Rutan Polres Jakarta Barat. Dan 10. SYN PPK BTP Jabakbar di Rutan KPK Gedung Merah Putih KPK. KPK tak pernah bosan terus mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk melakukan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan rakyat, karena sesungguhnya penyelenggara negara digaji menggunakan uang rakyat dan sudah seharusnya bekerja untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. KPK prihatin adanya korupsi dalam proyek pembangunan jalur kereta api yang merupakan penopang moda angkutan umum. Korupsi pada sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga berpotensi mendepresiasi kualitas jalur kereta api yang akan membahayakan keselamatan masyarakat sebagai pengguna layanan. Prinsip integritas dan anti korupsi harus menjadi komitmen bersama antara penyelenggara negara dan pelaku usaha agar tidak terjadi permufakatan jahat yang melanggar ketentuan hukum melalui praktek korupsi. Demikian yang dapat kami informasikan dalam konferensi pers pada malam ini. Atas perhatian dan kerjasama teman-teman yang telah dengan sabar menunggu informasi ini, kami ucapkan terima kasih. Mungkin masih dalam penjelasan ini masih ada yang kurang, perlu dijelaskan oleh Pak Asep selaku PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi. Kami persilakan, Pak. Silakan. Cukup, saya kembalikan kepada Pak Ali. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Johanis Tanak yang sudah membacakan beberapa poin perkembangan dari perkara dimaksud. Pada prinsipnya KPK mengumumkan dan menetapkan 10 orang sebagai tersangka atas dugaan pemberian dan penerimaan suap dalam proyek pemeliharaan dan pekerjaan perkeretaapian yang diduga seluruhnya menerima uang kurang lebih 14,5 miliar rupiah. Dan berikutnya kami akan tunjukkan barang bukti dari kegiatan tangkap tangan sebagai bukti permulaan tentunya senilai 2,823 miliar rupiah.
Oke, baik, terima kasih. Kami silakan 3 orang penanya, silakan di depan, Mas Mario, di belakang, kemudian samping kanan. Sebelah kiri tadi ada ya? Enggak? Oke, 3 dulu, silakan. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Metro TV. Ya, saya ingin menanyakan tadi, ini kayaknya kan kasus mulai hidup kembali setelah penahanan dulu Dirjen Perkeretaapian Sumino Saputro terkait pengadaan hibah kereta listrik dari Jepang itu kan sempat terjadi juga. Nah, pertanyaan saya, di sini ada beberapa PPK, pejabat pembuat komitmen. Apakah KPK sudah menelisik adanya misalkan keterlibatan dari KPA, kuasa pengguna anggarannya siapa nih? Atau pengguna anggarannya? Jangan-jangan ini nyampe juga nih. Ini proyek tidak hanya berhenti pada PPK, tapi diketahui atau bahkan ada perintah dari KPA, kuasa pengguna anggaran atau bahkan pengguna anggaran, baik dirjennya atau sampai nanti atasannya siapa. Artinya bahwa kita tahu pemerintah memiliki sejumlah proyek di transportasi khususnya perkeretaapian. Tidak hanya soal bagaimana penambahan trek misalkan. Baik itu dari sebelumnya sudah direncanakan ada kereta cepat segala macam, ada pembenahan yang minim misalkan Sumatera soal pengadaan rel atau apa perawatan. Nah, kira-kira KPK sudah mencium atau bahkan mengendus terkait proyek program pemerintah yang sudah dicanangkan itu, apakah memang baru di Jawa atau di Sulsel dan Sumatera saja. Padahal kita tahu program pemerintah itu cukup banyak terkait perkeretaapian ini. Tapi saya tadi nggak mudeng tuh total nilai proyek ini berapa sih gitu loh. Ini tadi kayaknya entah disebutkan atau enggak tadi, tapi yang jelas saya ingin menanyakan berapa total nilai proyek dari perawatan dan pengadaan ini. Dan kemudian apakah KPK juga sudah mulai masuk dalam proses penelitikan pengadaan gerbong yang mungkin ya. Itu ada penambahan beberapa gerbong, setahu saya di PT Perkeretaapian ini sendiri gitu loh. Ini kayaknya kan ada interseksi antara Dirjen Perkeretaapian, PT KAI yang juga BUMN dan keterlibatan ke sejumlah kementerian. Nah, pertanyaan saya terakhir itu terkait soal penangkapan yang dilakukan di gedung Kemenhub. Itu apakah memang pada saat itu juga ada Dirjen Perkeretaapian untuk dikonfirmasi terkait pihak-pihak yang di belakang ini yang disertakan. Izin Mas Ali untuk persoalan lain satu, boleh? Ini Pak Tanak saya izin, karena ini permintaan kantor saya mengkonfirmasi soal adanya ramai diperbincangkan di dunia maya. Kalau itu sebentar, kita fokus dulu, oke? Oke, Ya? siap. Makasih. Tapi jangan lupa, Iya. di bulan puasa soalnya bohong dosa loh. Oke, siap. Thank you. Oras, mau latih. Iya, saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya cuma punya satu pertanyaan aja, ingin konfirmasi. Tadi salah satunya adalah proyek di Sulawesi. Ini berarti adalah pembangunan kereta pertama di Sulawesi. Ini apakah dugaan kasus suapnya ini terkait dengan proyek kereta Makassar Parepare yang baru saja diresmikan Pak Jokowi pada Maret ini? Terima kasih. Oh ya, saya Hedi dari Kumparan. Ini mempertegas aja sih tadi soal Mas Mario itu, yang nilai proyeknya sebenarnya yang termasuk ini berapa dan ini kan nggak hanya di Sulawesi kan, ada di Jawa juga, dan ini lingkupnya cukup luas. Dan tadi yang jadi tersangkanya itu salah satunya Direktur Prasarana Perkeretaapian di Direktorat Perkeretaapian. Kalau dipikir-pikir begitu, apakah memang hanya yang bersangkutan menikmati suap itu, apa ada di atasnya juga, karena bisa jadi mungkin yang di atasnya juga mengetahui tentang itu apa tidak. Ini mempertegas aja tadi Mas Mario ini, karena
permintaan kantor juga yang soal Bapak Tanak itu boleh dikonfirmasi lah. Ya. Siap, Pak. Siap, Pak Tanak. Siapa lagi nih? Sudah cukup? Mau nanyain aja, ini kan tadi nerima suapnya untuk THR ya, penerimaan janji ini untuk THR. Nah kemarin kan KPK baru menerbitkan SE, surat edaran, untuk para penyelenggara ini menolak THR dengan tegas. Nah apakah para tersangka ini emang kagak baca surat edaran itu? Atau emang kurang efektif gitu surat edaran itu? Cukup teman-teman, saya beri kesempatan terakhir. Cukup ya, baik. Kami silakan Pak JT atau Pak Asep. Terima kasih, nanti saya coba jelaskan dan selanjutnya akan, kalau kurang jelas akan dijelaskan oleh Pak Asep lagi. Menelisik dari sisi pengguna anggaran. Ya Pak ya? Ya Bang? Jadi sementara ini kan kita masih melakukan penyidikan. Dalam proses penyidikan ini tentunya akan dikembangkan lagi dari pemeriksaan-pemeriksaan baik terhadap tersangka maupun saksi-saksi. Nah, dari tersangka maupun saksi-saksi ini yang kemudian kita akan mencermati apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain seperti yang dimaksudkan Bang Mario tentang pengguna anggaran atau PA. Ini tentunya akan dikembangkan nanti, dilihat dalam proses pemeriksaan penyidikan ini, yang sementara kita temukan dalam tangkap tangan baru ini. Nanti dikembangkan lagi. Kemudian menelisik penambahan gerbong. Kita belum sampai juga pada tahapan itu, nanti kita dalam proses pemeriksaan penyidikan ini, manakala ada ditemukan keterangan saksi maupun keterangan tersangka tentang hal itu, tentunya juga akan dikembangkan. Demikian juga penangkapan yang dilakukan Kemenhub sementara baru sampai sejauh itu yang berdasarkan keterangan atau informasi yang ditemukan, baru itu nanti kemudian hasil penyidikan lebih lanjut akan dilihat bagaimana perkembangannya. Kalau sekiranya memang ada pimpinan-pimpinan dari para tersangka ini memang ada alat bukti yang cukup kuat, adanya keterlibatan mereka, maka tentunya akan ditindaklanjuti untuk proses selanjutnya di tahap penyidikan dan tentunya akan ditetapkan sebagai tersangka manakala ada bukti yang cukup. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan lagi sama Pak Asep. Kemudian sebelumnya itu proyek di Sulawesi, apakah hal ini terkait dengan rel kereta api Makassar Parepare, sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu ada keterkaitan yang kemudian dikembangkan sampai di Jawa, Jakarta, Depok, dan seterusnya. Sedangkan dari Kumparan, apakah juga ada? Nah, apakah juga ada yang seperti di atas? Saya pikir itu juga sama pertanyaannya. Kemudian masalah THR, menerbitkan SE untuk tidak menerima, nah itu memang sulit juga karena kita juga nggak pantau ya. Kita punya maksud, ya punya niat yang baik supaya tidak ada yang menerima THR selain yang resmi tentunya dari pemerintah. Tapi kalau sekiranya ada yang mendapatkan informasi tentang hal itu, ada THR yang bertentangan dengan peraturan, ya itu disampaikan saja, nanti akan dipelajari dan ditindaklanjuti. Untuk selengkapnya barangkali masih ada keterangan saya atau penjelasan saya yang masih kurang, mungkin Pak Asep bisa menjelaskan. Silakan Pak Asep. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Yang terhormat rekan-rekan, dari beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan kepada kami hanya izin menguatkan saja bahwa ini adalah baru tahap awal rekan-rekan, di mana tentunya penanganannya berasal dari tangkap tangan. Dan nanti pada saat penyidikan, nanti kami tentunya akan terus memperdalam dan mengembangkan
perkara ini sehingga apa yang tadi rekan-rekan tanyakan, apakah nanti aliran dana ini ada yang ke atas dan yang lain-lainnya tentunya akan kami sampaikan pada perkembangan penyidikan yang akan datang. Kemudian juga mungkin yang terkait surat edaran, ini bentuknya adalah himbauan dari kami, dari KPK tentunya, sehingga mudah-mudahan ini juga bisa seperti tadi disampaikan oleh Pak Tanak, bisa menggugah kepada para pejabat. THR sebetulnya bagus, tetapi tentunya jangan sampai diada-adakan apalagi dari sumber yang seperti ini. Gitu. Intinya seperti itu. Tapi kalau memang sudah teranggarkan, tersedia dan itu legal, tentunya itu hal yang bagus. Itu mungkin yang bisa kami tambahkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asep. Saya kembalikan pada Pak Ali. Silakan Pak. Terima kasih. Baik. Ya, berarti yang ini sudah semuanya ya, teman-teman ya. Yang mana? Oh, yang lain. Saya Pak. Iya, Mas Mario, mohon maaf. Karena sudah sudah dekat-dekat ke sahur ini, jadi agak ini terlewat. Semua yang ada di tempat pada saat penangkapan tadi disampaikan bahwa ada sekitar 28 orang ya yang dibawa. Ya 25. Nah, jadi yang ada dalam penangkapan itu 25, itu semuanya dibawa ke sini. Nah, sedangkan yang kemudian dijadikan tersangka ada 10, artinya yang ada di tempat itu ya ada 15 yang lainnya gitu. Jadi nanti rekan-rekan bisa melihatnya di pointers yang kita miliki. Itu Mas Mario, terima kasih. Oke. Oke, cukup ya Mas Wari ya. Cukup ya teman-teman ya. Silakan Bang Mario. Oke, yang terakhir tadi satu pertanyaan dari ini juga ya. Langsung poinnya aja. Oke. TV jadi tahu. Terima kasih. Saya mau nanyakan soal terkait percakapan atau transkrip yang beredar di dunia maya bahwa ada percakapan Anda dengan Idris Hite. Ya kebetulan Anda berdua kan sama-sama berasal dari kejaksaan dan dalam komunikasi itu ada kesan keluh kesah tidak diperhatikan oleh pihak Jaksa Agung dan lain. Kira-kira bisa disampaikan ini kan untuk menjawab, mengklarifikasi semua yang beredar kepada masyarakat. Itu aja intinya Pak Tanak. Makasih. Terima kasih Bang atas pertanyaan saya. Terima kasih ada pertanyaan supaya saya bisa mengklarifikasi yang sesungguhnya bagaimana. Nah, tanpa klarifikasi juga tentunya tidak baik. Nanti juga menjelekkan nama baik. Nah, seperti yang Bang Mario sampaikan bahwa saya adalah sahabat dan memang saya bersahabat dengan beliau. Saya satu kantor dengan beliau dulu, sehingga persahabatan memang itu berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian chatting yang saya dengan beliau itu terjadi pada Oktober 2022 sebelum saya bertugas sini. Nah, itu sebelum saya bertugas sini dan kemudian menjelang saya memasuki usia pensiun. Tentunya kalau orang usia pensiun ini kan dalam kondisi yang sibuk kemudian tiba-tiba harus berhenti, tentunya kita harus mempersiapkan juga. Sama dengan seorang yang menikah, ketika akan menikah tentunya mempersiapkan juga hal-hal apa yang dia perlukan. Nah, jangan sampai nanti ketika pensiun baru kebingungan. Nah, dia sebagai sahabat saya ajak berdiskusi dengan chatting itu, tapi tidak ada hal-hal yang negatif. Karena saya memang sejak S2, S3 itu mendalami masalah hukum bisnis, sehingga saya lebih tertarik untuk kemudian bergerak dalam bidang hukum bisnis. Dan saya berdiskusi dengan beliau,
chatting dengan beliau bahwa saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tentunya memberikan pendapat hukum atau legal opinion, kemudian mungkin saja memberikan hal-hal yang pengetahuan yang bersifat keperdataan kepada beliau, karena beliau itu saya senang berdiskusi dengan beliau karena beliau juga seorang yang saya anggap orang yang mempunyai kemampuan intelektual yang baik, karena beliau juga seingat saya alumni dari UI, S1, S2, dan S3. Dan saya senang untuk berdiskusi dengan dia, mana tahu ketika saya pensiun nanti tinggal beberapa bulan itu, saya ada bisa melakukan kegiatan. Tetapi ketika saya akan melakukan kegiatan tersebut, tentunya saya tidak bisa formal, karena saya masih aktif. Memang tinggal beberapa bulan pensiun, saya masih aktif. Tentunya saya tidak mungkin secara aktif melakukan. Ini yang saya maksud saya itu, saya bekerja di belakang layar, karena saya itu pekerjaan yang bukan pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan, pekerjaan kantor. Ini pekerjaan-pekerjaan di luar kantor yang bisa saya kerjakan, mana tahu ada yang minta pendapat hukum atau legal opinion, atau mungkin ada permintaan untuk koreksi suatu perikatan atau perjanjian tentang dari perusahaan swasta gitu. Nah, itulah yang kemudian saya nggak tahu-taunya ada di Twitter katanya. Saya sendiri bukan pengguna Twitter. Saya kira itu Bang Mario yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, ya silakan. Iya, silakan deh. Ini kan kebetulan yang di chat itu salah satunya yang saat ini instansinya atau apa istilahnya. Pokoknya dia yang berperkara di KPK gitu. Nah ini jadi pertanyaan orang, apakah kemudian itu ada hubungannya dengan perkara yang bersangkutan di KPK? Saya paham. Itu tadi kan saya sudah bilang, Mas. Saya sudah bilang tadi sebelum saya tugas di sini. Dan itu kan chattingnya kan pada tahun lalu, tahun 2022, sebelum saya tugas di sini. Nah, sebelum saya tugas di sini, itu chatting ada. Saya pun tahu dia ini ditempatkan sana sebagai Kepala Biro Hukum. Makanya di chatting itu kan saya bilang, selamat malam Pak Kepala Biro Hukum. Terus terang saya berani bersumpah, ya, bahwasanya saya baru tahu ketika di sini ada seperti yang Anda sampaikan begitu, bahwa ada penanganan. Loh, ini orang ternyata PLH Dirjen Minerba. Saya baru tahu, terus terang saya baru tahu saat itu. Yang saya tahu itu beliau Kepala Biro Hukum. Nah, terus terang saya nggak ngerti kalau kemudian ternyata dia itu sudah jadi PLH di Direktorat Jenderal Minerba. Ya, bisa dilihat saja chatting itu kan. Saya belum di sini memang. Memang itu saya tinggal berapa bulan itu sudah mau pensiun saya waktu itu. Dan sekarang sudah pensiun. Begitu Mas. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua telah mengklarifikasi. Semoga ini dapat bermanfaat bagi saya juga. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, saya kira cukup. Ya. Oh, kalau pemeriksaan ini kan terkait dengan surat keputusan pengembalian menghadapkan Brigjen Pak Endar ke Polri. Kembali ke tugas dinas awalnya, itu ditanyakan mengenai surat itu. Saya terus terang cuma mengatakan bahwa itu sesuai dengan ketentuan. Kan misalnya di dalam Undang-Undang Dasar 45, Presiden itu bisa mengundurkan diri, bisa tidak menjadi presiden karena sakit, mengundurkan diri, meninggal dunia, dan ada beberapa hal. Nah, kalau kemudian batas waktunya sudah selesai atau berakhir. Nah, kalau beliau ini kan sudah berakhir, kemudian tidak diperpanjang dan dihadapkan kembali kepada induk
tempat yang bersangkutan bekerja kembali. Hanya itu saja yang saya jelaskan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya. Biar terang sekalian Pak, mumpung ada Pak Tanak. Itu kan chat itu terjadi pas Bapak sudah terpilih di DPR begitu Pak. Saya belum terpilih, belum tentu saya kemudian pasti dilantik. Iya toh Mas. Sama saya pernah mengalami begini Mas. Saya pernah keluar dapat SK dari Jaksa Agung untuk menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dalam rentang waktu sampai pelantikan ternyata tidak ada dan dibatalkan. Iya kan, belum ada satu kepastian hukum kan di situ Bang. Nah, kalau kecuali saya sudah dilantik dan melaksanakan tugas itu tidak benar. Demi Tuhan saya belum melaksanakan itu. Terima kasih Bang. Siap, Oke, terima kasih. cukup ya teman-teman. Waktu dan saya kira teman-teman kan juga harus mempersiapkan sahur dan kegiatan lainnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.